Berita tentang hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 cukup menghebohkan, namun banyak di antara kita yang tidak memahami kondisi teknis sebenarnya yang terjadi di dalam kapal selam. Bagaimana cara kerja kapal selam? Mengapa kapal selam dapat terapung, melayang dan tenggelam di air? Apa saja bagian-bagian di dalam kapal selam? Kenapa kapal selam memiliki batas kedalaman yang tidak boleh dilewati? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu terlintas di benak kita ketika melihat berita yang lagi viral ini. Apalagi mungkin ada di antara kita yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri kapal selam ini. Kita yang pernah melihat pasti tahu bahwa kapal selam bisa mengapung di atas air dan bergerak di dalam laut. Bagaimana cara kapal selam bekerja? Ada beberapa bagian inti dari kapal selam, yaitu ruangan air, ruang kabin awak kapal, ruang senjata, dan ruangan mesin utama. Daya apung kapal. Kapal selam bisa mengapung karena alasan yang sama dengan kapal lainnya. Kapal bisa mengapung karena perpindahan, yaitu keluarnya air untuk membuat ruang bagi benda yang masuk ke air. Ketika ada benda yang masuk ke air, ada dua tekanan yang terjadi. Pertama, ada tekanan ke bawah yaitu gravitasi. Yang kedua, ada tekanan ke atas yaitu daya apung. Karenanya, benda akan mengapung jika beratnya kurang dari jumlah air yang berpindah. Benda bisa mengapung atau tenggelam tergantung pada massa jenisnya. Jika massa jenisnya lebih berat dari air, maka benda akan tenggelam. Jika massa jenisnya lebih ringan, maka benda akan mengapung. Inilah mengapa kalau kita melemparkan benda yang berat seperti batu ke dalam air, batunya akan tenggelam. Batu ini berat namun hanya memindahkan sedikit air. Nah, batu jadi tenggelam karena batu lebih berat dibandingkan jumlah air yang berpindah. Sementara kapal yang besar, bisa mengapung karena kapal memindahkan air yang jumlahnya sangat besar juga. Namun, ada juga perbedaan antara kapal selam dan kapal lainnya nih. Yaitu kapal selam bisa mengendalikan daya apungnya. Kapal selam bisa mengendalikan daya apung. Di kapal selam, nahoda kapal bisa menentukan kapan kapal selam harus masuk ke dalam air atau kembali mengapung di atas air. Untuk mengendalikan daya apung, kapal selam punya peralatan khusus. Kapal selam memiliki tangki khusus yang bisa terisi oleh air atau udara. Saat kembali ke permukaan air, tangki ini akan terisi oleh udara. Gunanya untuk membuat kapal selam berkurang kepadatannya dibandingkan air di sekeliling kapal. Ini membuat kapal kembali mengapung di permukaan. Di dalam kapal, ada persediaan udara untuk mengisi ulang tangki ini, teman-teman. Dalam keadaan darurat juga ada udara bertekanan tinggi untuk membantu kapal menuju permukaan lebih cepat. Sementara saat kapal selam harus masuk ke dalam air, udara akan dikeluarkan melewati ventilasi dan tangki diisi dengan air. Ini membuat kapal selam lebih padat dibandingkan air di sekelilingnya dan bisa menyelam. Bagaimana awak kapal selam bertahan di bawah air? Di dalam kapal selam, awak kapal juga harus bertahan hidup, yaitu dengan menjaga kualitas udara untuk bernapas, persediaan air bersih, dan suhu di dalam kapal. Tapi, di kapal selam kan tidak ada udara masuk dan keluar, ya. Rupanya, di kapal selam ada tangki bertekanan yang mengeluarkan oksigen dalam kapal. Ada sistem komputer yang memantau untuk mengetahui banyaknya udara yang harus dipompa ke dalam kapal. Kemudian, karbon dioksida sisa pernapasan juga harus dikeluarkan, nih. Dalam kapal selam juga ada mesin yang disebut scrubbers. Mesin ini bisa mengikat karbon dioksida dengan campuran soda lime. Ada juga alat dehumidivers yang berfungsi untuk menyerap uap air yang dikeluarkan saat bernapas. Persediaan air bersih untuk minum juga harus diatur sebaik mungkin, loh. Tapi ada juga kapal selam yang dilengkapi teknologi untuk memisahkan garam dari air laut, sehingga airnya bisa dimanfaatkan untuk minum, masak, mandi, dan mendinginkan barang elektronik. Kapal selam tertentu juga bisa bertahan pada suhu air yang membeku, tanpa membuat awak kapal di dalamnya kedinginan, karena ada sistem komputerisasi penghangat yang menjaga suhu ruangan awak kapal. Untuk jenis kapal selam KRI Nanggala diciptakan pada batas menyelam di kedalaman 200 meter.
Lebih dari itu akan membahayakan sistem kapal selam, karena dinding baja palka kapal selam bisa bengkok, retak, bahkan bisa pecah karena tekanan air di sekitarnya.